Seorang pria harus terkubur hidup-hidup dalam peti mati dan berhadapan dengan ular berbisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang menyalakan korek api. Nampak dia seperti diikat tangan dan mulutnya. Ternyata dia berada di dalam sebuah peti mati. Dia berhasil melepaskan ikatan di mulutnya. Dia pun berteriak meminta tolong. Kemudian dia berusaha membuka peti itu, namun dia tidak bisa untuk membukanya. Terlihat pasir masuk ke dalam peti mati dari sela-sela papannya. Tampaknya dia sedang dikubur hidup-hidup. Dia mencoba membuka ikatan di tangan dengan korek api, namun tidak bisa. Kemudian dia membukanya dengan ujung paku yang ada di sana, dan akhirnya ikatan di tangannya pun berhasil terbuka. Dia juga membuka jaketnya karena kepanasan. Dia kembali mencoba membuka peti itu dengan sekuat tenaga, namun tetap tidak bisa dijebol karena petinya sangat kuat. Karena lelah, dia pun tertidur. Tiba-tiba dia terbangun dan kepalanya kejedot peti itu. Terlihat ada ponsel yang berdering di dekat kakinya. Dia pun berusaha untuk mengambilnya. Setelah itu, dia menelpon ke 911 dan memberitahu bahwa namanya Paul. Dia juga memberitahu bahwa dia adalah supir truk berkebangsaan Amerika dan bekerja untuk perusahaan kontraktor Amerika di Irak. Dia mengaku mobil mereka diserang dan tiba-tiba sudah ada di dalam peti mati. Tugas 911 bingung dan Paul langsung mematikannya. Kemudian dia menelpon anaknya, namun nomornya tidak bisa dihubungi. Begitupun nomor ponsel istrinya, tidak bisa dihubungi juga. Dia hanya bisa meninggalkan pesan untuk istrinya bahwa istrinya harus segera melapor ke FBI atau siapapun yang berwenang karena rombongan pekerja diserang di Irak. Kemudian dia berinisiatif untuk menelpon call center FBI dan meminta untuk disambungkan ke negara bagian Chicago dan mencatat nomornya. Dia pun menceritakan semuanya kepada petugas FBI. Awalnya mereka sedang mengantar suplai makanan ke komunitas pusat, namun beberapa anak di jalanan melempari mereka dengan batu. Namun tiba-tiba bom meledak dan menghancurkan salah satu truk. Kemudian muncul beberapa orang bersenjata dan mulai menembaki mereka di tengah jalan. Saat itu, Paul terkena lemparan batu dan pingsan. Kemudian ketika dia terbangun, dia berada di peti mati dan dikubur hidup-hidup. Namun sepertinya petugas itu sama sekali tidak membantu sehingga Paul tersulut emosi sampai sinyal ponsel hilang dan telepon terputus. Paul pun mencari titik sinyal di dalam peti mati itu. Selanjutnya Paul menelpon call center perusahaannya karena nomor darurat perusahaannya hilang entah kemana. Selanjutnya, telepon Paul diteruskan ke HRD yang bernama Alan, namun tidak bisa terhubung dan hanya bisa meninggalkan pesan. Tapi tiba-tiba sinyalnya hilang dan langsung terputus. Paul pun sangat frustrasi. Kemudian dia menelpon kontak yang tadi menelpon pertama kali, namun tidak sempat terangkat. Ternyata itu adalah teroris dan dia meminta uang tebusan $5 juta sampai batas jam 9 malam. Kalau tidak, Paul akan selamanya berada di peti mati itu. Paul pun terlihat sudah putus harapan. Selanjutnya, dia menelpon Donna, teman istrinya. Dia meminta tolong untuk mencarikan nomor Departemen Negara. Namun karena frustrasi, Paul memaki-maki Donna karena Donna tidak berada di depan komputer. Donna pun menutup teleponnya. Paul kemudian menelpon Donna lagi dan meminta maaf.
Setelah Donna memberikan nomor teleponnya, Paul pun memakinya lagi sambil menutup telepon. Paul pun langsung menelpon ke Departemen Negara, namun lagi-lagi dia diteruskan ke seseorang yang bernama Rebecca. Paul menceritakan semuanya, termasuk tentang uang tebusan. Namun Rebecca menjelaskan bahwa pemerintah Amerika tidak akan memberikan uang tebusan itu karena kebijakan untuk tidak bernegosiasi dengan teroris. Kemudian Paul diberi nomor orang yang bernama Dan Brenner, ketua pencari sandera yang berada di Irak yang dibentuk tahun 2004. Paul pun langsung menelponnya. Brenner sudah tahu semua tentang kondisi Paul. Brenner hanya menyarankan untuk hemat baterai ponselnya agar mereka bisa melacak sinyal GPS-nya. Namun tiba-tiba terorisnya menelpon kembali dan meminta Paul untuk membuat video tebusan. Uang tebusan dikurangi hanya menjadi $1 juta. Paul kemudian mengambil kantong yang ditinggalkan oleh teroris tersebut, yang isinya senter, pisau, lightstick, dan juga kertas yang harus dibaca saat membuat video tebusan. Namun, dia tidak tahu bahasanya sehingga tidak jadi membuat video tersebut. Kemudian dia menelpon anaknya, namun tetap tidak aktif. Selanjutnya, dia menelpon Brenner dan memberikan nomor teroris itu. Paul bertanya kepada Brenner, apakah ada orang yang seperti dia? Brenner menjawab ada banyak, salah satunya Mark White, dokter muda yang situasinya mirip dengan Paul 3 minggu lalu. Pengakuan Brenner, dia sudah diselamatkan dan kembali ke Amerika. Rupanya, hal-hal seperti ini sudah menjadi bisnis untuk menghasilkan uang. Paul berkata dia ingin seperti Mark yang bisa pulang ke rumah. Brenner berjanji akan segera menyelamatkan Paul. Paul disarankan agar tenang dan jangan banyak bergerak agar tidak membuang oksigen dan tenaga. Paul mengaku memiliki anxiety. Brenner pun menyarankan untuk meminum obatnya dan menghemat baterai ponselnya. Sesaat kemudian, teroris itu menelpon dan memaksa Paul untuk membuat video tebusan. Hal ini membuat Paul frustrasi. Kemudian dia meminum obatnya dan melihat jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Dia menelpon ibunya yang berada di panti jompo dan mengatakan bahwa mungkin ini adalah terakhir kalinya dia bicara dengan ibunya. Setelah itu, dia pun menangis. Sesaat kemudian, teroris itu mengirim pesan, di mana temannya ditodong senapan. Kemudian teroris itu menelpon dan memaksa Paul membuat video tebusan. Paul pun terpaksa membuat video itu dan mengirimkannya. Setelah itu, Paul pun tertidur. Paul terbangun dari tidurnya dikarenakan ada sesuatu yang masuk dalam pakaiannya. Binatang itu merayap perlahan dan keluar dari celananya, dan ya, itu adalah ular dari gurun yang sangat berbisa. Ular itu keluar dan berdiam diri di ujung kaki Paul. Paul kemudian menjaga jarak dan mulai menyiramnya dengan minuman beralkoholnya. Kemudian Paul menyalakan korek dan membakarnya. Situasi pun menjadi kacau. Ular itu pun keluar dari sela-sela lubang kecil. Paul pun segera menutup lubang itu dengan bajunya. Tak sengaja, minuman Paul tumpah dan akan merambat ke api itu. Dengan buru-buru, dia pun menyiramnya dengan pasir. Akhirnya api itu pun padam. Paul mengotak-ngatik settingan HP untuk mencari setelan bahasa. Dia pun berhasil mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris dan berhasil mendapatkan nomor ponsel itu. Kemudian dia menelpon istrinya namun tidak aktif. Dan dia meninggalkan nomor ponsel itu di pesan suara agar istrinya dapat menghubungi dia. Baterai ponsel pun sisa 1 bar. Dia kembali memaksa untuk membuka peti itu dengan menggunakan pisau, namun tidak bisa juga karena petinya dipaku sangat kuat. Tiba-tiba ada pesan video masuk dari teroris itu. Ternyata itu adalah video eksekusi temannya yang bernama Pamela Lutti.
Paul pun frustrasi dan juga depresi sampai muntah-muntah. Di titik ini, dia berniat untuk bunuh diri dengan menggunakan pisau. Namun di pikirannya teringat dengan anaknya sehingga dia tidak jadi melakukannya. Kemudian Brenner menelpon dan bertanya mengapa Paul membuat video tebusan itu. Videonya sudah tersebar dan viral di internet. Paul pun berkata Brenner tidak benar-benar ingin mencarinya. Kenapa terus membohongi Paul? Paul mengatakan temannya tewas dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Paul menemukan nomornya namun Brenner tidak bisa menemukannya. Brenner menjelaskan bahwa sinyalnya ganda sehingga tidak bisa untuk dilacak. Paul pun berkata sepertinya dia dekat dengan masjid karena dia mendengar suara azannya. Kemudian Brenner berkata bahwa mereka sudah berada di daerah yang tepat. Kemudian Paul merasakan guncangan yang hebat. Ternyata area Paul berada telah dibombardir oleh jet tempur Amerika. Namun akibatnya peti retak dan pasir mulai masuk ke dalam. Paul pun berusaha menyumbatnya dengan pakaiannya. Dalam keadaan genting, Alan Davenport, HRD di perusahaannya, menelponnya dan merekam percakapan. Alan menjelaskan bahwa Paul dinyatakan bersalah dan menyalahi kontrak karena telah memiliki hubungan asmara dengan teman sekantornya Pamela Luthi. Karena menyalahi aturan, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejadian penyanderaan ini. Perusahaan menyatakan telah memutus kontrak Paul pada pagi hari. Paul pun tidak berhak atas asuransi bila terjadi apa-apa. Mendengar itu, Paul semakin depresi. Waktu menunjukkan jam 8:30 malam. Tiba-tiba pasir mulai perlahan masuk. Brenner menelpon dan mengatakan bahwa masih berusaha melacak sinyal ponselnya. Kemudian Paul membuat video tentang wasiatnya untuk istri dan anaknya. Dia mengatakan agar anaknya bisa menjaga ibunya. Namun tiba-tiba teroris itu menelpon kembali dan tetap meminta uang tebusannya. Paul disuruh membuat video memotong jarinya agar pihak yang bersangkutan bisa membayar uang tebusan. Paul pun tidak mau, namun teroris itu mengancam akan mencari dan melukai keluarganya. Kemudian Paul menelpon istrinya dan meninggalkan pesan agar tidak pulang ke rumah, karena ada ancaman dari teroris. Dengan pasir yang terus masuk ke dalam peti, dia membuat video memotong jarinya dan mengirimkannya ke teroris itu. Pasir terus masuk ke dalam petinya. Dia melihat dia sudah diselamatkan oleh Brenner. Namun ternyata itu hanya halusinasi Paul. Terlihat Paul sudah pasrah, namun tiba-tiba Brenner menelpon. Brenner mengatakan pemerintah telah menangkap pemberontak dan tahu di mana letak orang dikubur hidup-hidup. Tim Brenner pun segera meluncur ke tempat Paul. Brenner meminta Paul untuk bertahan 3 menit lagi. Setelah itu, istrinya pun juga menelpon dan mengatakan Paul akan baik-baik saja dan Paul harus berjanji agar bisa kembali ke rumah. Paul pun berjanji karena tim penyelamat sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Kemudian Brenner kembali menelpon dan sudah berada di lokasi di mana Paul berada. Sementara itu, pasir sudah masuk dengan deras dan hampir mengisi penuh peti itu. Namun ternyata pemberontak itu membawa Brenner ke peti mati di mana Mark White dikubur. Brenner pun meminta maaf kepada Paul karena tidak bisa menyelamatkannya. Akhirnya Paul dinyatakan meninggal dunia terkubur hidup-hidup. Itulah akhir dari ceritanya, sangat menyesakkan dan menyedihkan bukan? Okelah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.